alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah Sarah Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Sa'ad Ats-Tsatsari hafizallahu taala, ada tambahan faedah yang ingin saya bacakan berkenaan dengan masalah meriwayatkan hadis dhaif. Ada di salah satu buku karya Ibnu Attar, murid dekat Al-Imam An-Nawawi, yaitu risalah berjudul Hukmu Shaumi Rajab wa Sya'ban. Beliau Ibnu Attar rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yahilu al-ihtijaju bil mawdu'i fi syai'in aslan, dan tidak halal berhujah dengan hadis palsu dalam bidang apapun sama sekali. Wala yajuzu riwayat illa li bayani wad'ihi, dan tidak boleh meriwayatkannya kecuali untuk menjelaskan kalau itu palsu. Bi khilafil dhaif, lain halnya dengan hadis dhaif. Fa inna yajuzu ihtijaju bihi fi fadailil a'mali wal mawa'idhi wal qasasi wa ghairiha. Sedangkan hadis yang dhaif itu boleh berhujjah dengannya dalam fadailil a'mal, memotivasi amal atau mawa'id, nasihat yang menyentuh hati, wal qasas, dan kisah dan yang lainnya. Wala yajuzul ihtijaju bihi fi sifatillahi ta'ala wal ahkami, namun tidak boleh berhujjah dengan hadis yang dhaif dalam akidah, contohnya sifat Allah dan hukum, kal halal wal haram, semacam halal haram satu hal, wa tafsir Al-Quran wa asbabin nuzulihi, tafsir Al-Quran dan sebab turunnya Al-Quran. Wallahu a'lam. Itu perkataan Ibnu Attar di risalah Hukmi Shaumi Rajab wa Sya'ban. Dan risalah ini disarah oleh Syaikh Al-Utsaimin, dan di sarahnya beliau menjelaskan sebagai berikut. Dan Ibnu Attar menjelaskan kaidah berkenaan dengan berhujah atau berdalil dengan hadis palsu dan periwayatannya. Maka Ibnu Attar menyebutkan tidak halal berdalil dengan hadis palsu sama sekali, dan tidak boleh meriwayatkannya kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kemudian setelah itu Ibnu Attar menukil permasalahan yang lainnya, yaitu berkaitan dengan al-ihtijaj bil hadis dhaif, berdalil dengan hadis yang dhaif dalam keutamaan amal, nasihat, dan kisah. Maka beliau menukil bahasanya hadis yang dhaif boleh digunakan untuk berhujjah dalam fadailil a'mal, dalam memotivasi orang untuk beramal, nasihat yang menyentuh hati, wal qasas, dan untuk kisah. Ibnu Attar dalam masalah ini mengikuti gurunya Nawawi rahimallahu, yang Nawawi ini menukil ittifaq di satu kitabnya, tepatnya Nawawi menukil ittifaq di Muqaddimah Arba'in Nawawiyah, menukil ittifaq ahli ilmi ala jawazil ihtijaji bil hadis dha'ifi fi fadailil a'mali. Ini kesepakatan ulama tentang kebolehan berdalil dengan hadis yang dhaif dalam keutamaan a'mal. Wa fi kitabil Adhkar, sedangkan di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Nawawi menyebutkan kalau ini adalah pendapat jumhur ulama dan bukan ittifaq. Wa zahir, dan itu yang lebih tepat,
bahwasanya adalah pendapat jumhur dan bukan ijma', bukan ittifaq sebagaimana kutipan An-Nawawi di Muqaddimah Arba'in. Kemudian kesimpulan dari Syaikh Al-Utsaimin tentang masalah ini, beliau membedakan antara al-amal dan riwayat. Wal asbah wallahu a'lam, dan pendapat yang lebih dekat pada kebenaran wallahu a'lam, bahasanya hadis dhaif la yajusul amalu bihi la fi fadailil a'mal wala ghairiha. Tidak boleh beramal dengannya baik dalam fadail a'mal ataupun yang lainnya. Dan kemarin telah di pertemuan yang lewat telah saya gambarkan apa yang dimaksud dengan al-amal fi fadailil a'mal dengan hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, wa amma riwayatuhu fi fadailil a'mali. Adapun meriwayatkan hadis yang dhaif, yaitu menceritakan, mengutip hadis yang dhaif untuk memotivasi orang untuk beramal, wal mawa'idhi, dan untuk nasihat yang menyentuh hati, wal qasas, dan kisah. Maka kata Syaikh Utsaimin, fahada syai'un atbaqa alaihi salaf. Maka ini satu hal yang disepakati oleh salaf, bolehnya, rahimahullahu ta'ala. Dan hal ini sebagai sebagaimana judul bab yang dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Demikian juga disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim dalam Ma'rifat Ulumul Hadis. Sehingga kesimpulannya, maka diperbolehkan ketika mawaid, ketika memberikan nasihat yang menyentuh hati, kemudian waraqaiq, sama nasihat yang menyentuh hati, kisah, maka diperbolehkan riwayatul hadis dha'ifi, menukil, membawakan, meriwayatkan hadis yang dhaif. Walam yazal al-ulama wala dhalik. Dan para ulama dari generasi ke generasi prakteknya seperti itu. Semacam Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Wala yu'rafu an ahad minal a'immatil mutaqaddimina inkaru dhalik. Dan tidak dikenal dari salah satu pun ulama terdahulu yang mengingkari hal ini, yaitu membawakan hadis dhaif di bab riwayat, dalam bab mengutip, menceritakan, membawakan. Sehingga kesimpulannya diperbolehkan meriwayatkan hadis yang dhaif dalam mawaid, dalam mau'izah, dalam kisah, waraqaiq, dan ceramah untuk melembutkan hati. Kemudian beliau mengasih contoh. Misalnya ada seorang yang membawakan hadis bahwasanya api neraka itu dibakar selama 1000 tahun, sehingga semula warnanya merah menjadi putih. Kemudian dibakar 1000 tahun, atau dibakar 1000 tahun sehingga warnanya putih, kemudian dibakar 1000 tahun sehingga warnanya merah, dan dibakar selama 1000 tahun sehingga warnanya hitam. Faya sauda'u mudlimah. Maka api neraka itu hitam dan gelap hitam. Nah, ini hadisnya dhaif. Hadis ini ada hadisnya dan dia dhaif. Dan hadis ini dibawakan dalam konteks wa'dul khalqi, nasihat dan ceramah untuk menyentuh hati supaya orang takut neraka, ngeri dengan neraka, kemudian sehingga semangat untuk beramal agar terhindar dari neraka. Maka ini boleh. Bahkan kata Syaikh Utsaimin, kana dzalika jaizan ala tarikatis salaf. Ini boleh sebagaimana jalan salaf. Tuna nakirin minhum, tanpa ada penyalahan, pengingkaran dari satupun mereka.
Dan ini namanya babu riwayat la babu amal. Ini namanya bab riwayat hadis dhaif dan bukan beramal dengan hadis dhaif. Falaysa fi amalun, maka tidak ada di sini amal. Ini karena ini namanya bab riwayat bukan bab amal. Hanya di sini hanya ada orang ceramah kemudian meriwayatkan, mengutip, menceritakan hadis dhaif. Litarqiqi qulubin nas bima fihi, untuk melembutkan hati manusia dengan isi kandungan hadis dhaif tersebut. Kenapa demikian ini boleh? Karena hadis dhaif tidaklah dipastikan kalau perawinya dusta dalam hadis tersebut. Hanya saja perawi hadis dhaif itu hadisnya dikesampingkan dalam rangka menjaga kedudukan Nabi, jangan sampai dinasabkan, dinisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak beliau katakan. Dan hadis dhaif bukanlah kita menegaskan kalau Nabi tidak mengatakannya. Karena yang ditegaskan bahasanya Nabi tidak mengatakannya itu adalah hadis palsu. Adapun hadis dhaif maka tidak ditegaskan kalau Nabi tidak mengatakannya. Namun dalam rangka menjaga kedudukan kenabian, maka kita abstain untuk menerima hadis dari perawi yang dhaif. Adapun membawakan hadis tersebut di bab-bab tertentu yang telah disebutkan, fa'alaiha tariqatu ahlil ilmi, maka itulah jalan para ulama dari zaman ke zaman. Nah, maka ini faedah tambahan yang ingin saya sampaikan. Bahasanya beda antara meriwayatkan hadis dhaif dengan beramal dengan hadis dhaif. Kalau beramal dengan hadis dhaif dalam artian untuk itsbatul hukmi, menetapkan hukum jadid, hukum baru. Nah, ini disepakati ulama fikih tidak bolehnya. Kalau beramal dengan hadis yang dhaif dan hadis dhaif tersebut indaraja tahta aslin sahihin, itu tercakup dalam satu dalil umum yang sahih, maka itu diperselisihkan oleh ulama, dan gambarannya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lewat. Sebagian ulama membolehkannya, di antara syaratnya ini adalah amal individual, tidak diketahui oleh orang lain, tidak dilakukan di ruang-ruang publik, tidak dilakukan di masjid namun di rumah. Maka beramal dengan hadis dhaif fi fadhailil a'mal dibolehkan oleh sebagian ulama. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. Qala musannif rahimallahu taala al-hadisul awal dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu dengan niat atau beriringan dengan niat, dan yang didapatkan oleh masing-masing orang hanyalah apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulih.
Siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka perolehan hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Rahu Imamul Muhaddithin. Hadis ini diriwayatkan oleh imam para ahli hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari. Dan ini kalau nuskhahnya yang harusnya imam harusnya. Rawahu imama, dua imam. Imam al-Muhaddithin. Wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihaihima, yang ada dalam sahih keduanya, kata Nawawi alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Yang keduanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab hadis, kitab yang al-musannafah yang ditulis, yaitu di bidang hadis yang paling sahih. Hadis ini adalah riwayat Amirul Mukminin, penjelasannya qala syarih hafizallahu taala. Hadis ini dari riwayatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab pun mengkhutbahkan hadis ini. Dia khutbah biha, berkhutbah dengan membawakan hadis ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada lam yathbut, tidaklah valid ada seorang sahabat yang lain selain Umar yang meriwayatkan hadis ini. Jadi, selain Umar bin Khattab, maka riwayat yang sahih, satu-satunya sahabat meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab. Fahadal hadis, dan hadis ini adalah termasuk hadis yang gharib. Gharib adalah hadis yang sanadnya cuma tunggal. Alladhi infarada biriwayatiha, yang bersendirian dalam meriwayatkannya satu perawi saja. Wa qad rawahu an Umar, dan yang meriwayatkan hadis ini dari Umar cuma satu perawi saja. Yaitu Alqamah ibn Waqqas. Warahu an rawi, dan yang meriwayatkan darinya yaitu dari Alqamah ibn Waqqas hanya rawin wahidun, satu perawi saja, yaitu Muhammad bin Ibrahim. Kemudian bahkan dari Muhammad bin Ibrahim ini hanya ada satu perawi saja, yaitu Yahya bin Sa'id. Maka Umar kemudian tiga rawi setelahnya semuanya sendirian. Umar tidak punya murid untuk hadis ini kecuali satu orang, Alqamah ibn Waqqas. Alqamah tidak punya murid dalam hadis ini kecuali satu orang saja, Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim tidak punya murid dalam hadis ini kecuali satu saja, yaitu Yahya bin Sa'id. Kemudian barulah banyak dari Yahya bin Sa'id. Baru Yahya bin Sa'id itu muridnya banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya muridnya Yahya bin Sa'id dalam membawakan hadis ini ada 250 orang. Fawa gharibun fi mawatin adidah. Maka hadis ini adalah hadis gharib yang meriwayatkan hanya satu orang di banyak titik min isnadihi, di sanadnya. Jadi di titik
sahabat dan titik tabi'in. Karena 3 orang tadi tiga-tiganya tabi'in. Tiga orang tadi tiga-tiganya itu tabi'in. Tabi'in beratkan satu dari yang lainnya. Maka baru banyak di generasi tabi'in. Kemudian inamal a'malu binniyat, inama ini salah satu adat hasr, salah satu alat untuk menghasilkan makna hasr. Alat untuk kemudian menghasilkan makna hasr itu, pelajaran tentang al-hasr itu ada di ilmu balaghah, dan adat yang terkenal untuk hasr itu ada 4. Ada inama, kemudian yang lainnya adalah nafi plus ilah. Nafi plus ilah itu juga adat hasr yang terkenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nafi kemudian belakangnya ada ilah, yaitu menghasilkan makna hasr. Namun kalau bahasa standar di ilmu balaghah itu bukan menghasilkan hasr, namun menghasilkan qasr. Bahasa standarnya itu menghasilkan adat qasr. Dan inama ini tidak tersusun dari inna dan ma, dan ma-nya itu di sini ditulis nahiyah ala sahih atau manafiyah, harusnya manafiyah mungkin. Bal innama, namun inama itu satu kata tersendiri, bukan gabungan dari 2 kata. Dan inama adalah salah satu adat atau alat untuk menghasilkan makna hasr. Apa itu hasr? Wal murad bil hasr, yang disebut hasr adalah itsbatul hukmi lil mazkuri ma'a nafyihi amma adahu. Menetapkan satu hal untuk hal yang telah disebutkan dan meniadakannya dari yang lain. Ini berarti di sini menetapkan adanya niat dalam amal dan meniadakannya dari yang lain. Atau dalam bahasa Indonesia ya menghasilkan kurang lebih kata hanya. Sehingga ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, seakan-akan Nabi menetapkan amal, amal itu ada jika bergandengan dengan niat, dan meniadakan amal jika tidak bergandeng dengan niat. Di sini dikatakan bergandeng dengan niat, maka ini menunjukkan bahasanya di innamal a'malu binniyat itu maknanya adalah musahabah, yang menunjukkan kebersamaan. Sehingga innamal a'mal hanya amal-amal itu binniyat hanyalah bersamaan, berbarengan, bergandengan dengan niat. Dan amal di sini mencakup amal badan. Amal badan mencakup ucapan dan perbuatan, karena ucapan itu bagian dari amal. Maka fa'inal qaul juz'un minal fi'li wal amali. Dan ucapan itu bagian dari perbuatan dengan kata kerja fi'il dan al-amal. Kemudian yang kedua mencakup juga amal hati, berupa khasyah, rasa takut, inabah, semangat untuk kembali kepada Allah, merendah kepada Allah dan semacam itu. Fa innahu yuqalu laha, maka amal-amal hati juga disebut amal. Maka amal di sini mencakup amal anggota badan, amal badan dan amal hati. Dan amal itu mencakup di ucapan lisan
dan perbuatan anggota badan. Maka amal itu mencakup qaul dan fi'il. Innamal a'malu binniyat la budda fihi min takdir. Tidak boleh tidak, harus ada takdir, harus ada kata-kata yang disisipkan di antara amal dengan niat ini. Alasan kenapa harus ada takdir, karena kita jumpai ada sebagian amal yang dilakukan oleh seseorang tanpa niat. Maka sebagian orang, ada orang yang yuqdim ala kata terjemah latarlaknya adalah melangkah maju untuk melakukan satu fi'li ba'dil a'mali, melakukan satu perbuatan dan dia tidak punya niat apapun padanya, sehingga tidak sah, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan innama wujudul a'mali bin niyati. Innama wujudul a'mali bin niyati, bahasanya eksistensi amal itu semuanya dengan niat. Ya, maka Sa'ad Tsatsri tidak setuju dengan sebagian ulama yang memaknai innamal a'malu bin niyat dengan innama wujudul a'mali bin niyat. Dia tidak setuju dengan hal ini. Ya, dan di antara yang berpendapat bahasa innamal a'malu binniyat itu artinya wujudul a'mal binniyat. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in, dan sebelumnya adalah Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di buku khusus beliau Syarhu Hadisin Niyah. Beliau berpendapat innamal a'malu binniyat itu artinya semua perbuatan, tidak ada perbuatan kecuali dilakukan dengan niat. Nah, niat di sini artinya sengaja. Asal orang itu melek, orang itu tidak gila, tidak tidur, tidak mabuk, maka semua aktivitas amalnya orang yang mukallaf itu pasti dengan niat. Itu Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian sebelumnya itu Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya ada orang yang dibebani untuk melakukan satu aktivitas tanpa boleh berniat, maka itu taklifu ma la yutaq. Maka itu adalah beban dan perintah yang tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Namun beliau tidak setuju dengan mengatakan kita jumpai sebagian orang melakukan satu amal tanpa niat. Ya, mungkin bisa kita katakan dua-duanya benar sebenarnya. Di satu sisi tidak ada orang yang beraktivitas tanpa punya kesengajaan. Misalnya ada orang yang sholat, ya pasti dia kalau sholatnya tidak sambil tidur, ya dia punya niat, dia sholat. Dia punya kesengajaan untuk melakukan sholat. Tapi yang problem ta'yin niat itu memang terkadang ya, dijumpai tidak ada. Ada sebagian orang yang sholat asal sholat. Sholat apa kamu? Apa ya? Wah, anda ada niatnya ya. Tapi kalau niat untuk berbuat sholat, ya ada, pasti ada. Asal dia tidak sambil tidur, tidak sambil mabuk, ya ini, maka sholatnya itu atas dasar kesengajaan. Di sini menunjukkan benarnya Ibnu Taimiyah dan setelahnya Ibnu Utsaimin. Tapi kalau ta'yin niat, kadang orang niat ini dia musafir, belum duhur, belum asar. Kamu tadi niat apa? Duhur atau asar? Apa ya kok? Tadi nggak pasang niat apa-apa ya? Cuma niat saja, cuma sholat saja. Nah itu maka ya betul dijumpai ada orang yang berbuat tanpa niat. Tapi bukan niat, contohnya bukan sholat, namun sholat apa itu yang tidak ada, yang tidak ada niatnya.
Kalau sholat iya, ada kesengajaannya. Tapi sholatnya apa? Terkadang dijumpai seorang yang tidak, ada orang yang tidak punya niat apa-apa. Jadi tergantung sudut pandang mana yang mau tergantung sudut pandang mana. Dua pendapat ini sama benarnya, cuma lain sisi pandang saja, lain sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya penegasan niat, banyak orang yang berbuat dan dia ini ada orang mandi dan dia punya junub, dia ini hari Jumat ini. Kamu mandi apa tadi? Ini kamu mandi apa? Punya junub ini atau ini mandi junub atau mandi hari Jumat? Waduh, tadi cuma mandi saja. Enggak ada penegasan junub atau hari Jumat. Atau double, enggak ada, cuma mandi begitu saja. Ini dijumpai ada orang yang tidak niat dengan pengertian ta'yin niat. Tapi apakah kemudian ada orang niat dalam artian qasdul fi'li? Adakah orang yang melakukan satu perbuatan tanpa akhir masa enggak enggak ada kesengajaan? Asalkan dia melek, mandinya enggak sambil tidur, maka pasti punya kesengajaan. Dari sini ya Ibnu Taimiyah juga benar. Ya maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan eksistensi amal itu dengan niat. Karena kita jumpai sejumlah perbuatan yang dilakukan tanpa niat. Wa min huna, maka dari sini yang benar kita katakan untuk menjelaskan kalimat di atas, inna masihatul a'mali syar'an bin niyat. Bahasanya untuk sahnya amal secara syariat harus dengan niat. Maka sahlah amal jika dengan niat, dan tidak sah jika tidak dengan niat. Sebagian ulama fikih yuqaddir al-kamala, memberikan sisipan al-kamal, sehingga mereka mengatakan innamal kamalul a'mali bin niat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah mujmal, enggak jelas. Tidak bisa dipahami innamal a'malu bin niat, itu kalimat pertama ini tidak jelas. Tidak bisa dipahami makna yang dimaksudkan. Dan ini pendapat Hanafiyah. Sedangkan jumhur adalah yang pertama. Jumhur itu pertama. Pertama tadi ada tiga pendapat tadi. Wujudul a'mal, sihatul a'mal, dan kamalul a'mal. Wa madzhabul jumhur wal awwal wa arja, dan itulah pendapat yang lebih kuat. Kemudian perlu diketahui di antara alasan yang menguatkan maknanya adalah innama sihatul a'mal. Di antara alasan penguat untuk yang memaknai innama sihatul a'mal bin niyat itu mengatakan bahwasanya Nabi ini berbicara sebagai syari', berbicara membahas syariat. Kalau berbicara membahas syariat ya enggak cocok kalau maknanya adalah innama wujudul a'mal bin niyat. Dan itu berarti tidak ada hubungannya dengan syariat. Mengatakan semua aktivitas itu pasti dilakukan dengan niat, tidak ada hubungannya dengan syariat. Sedangkan Nabi itu menjelaskan syariat. Nah, sehingga kalau Nabi itu konteks ini kita pahami Nabi sebagai seorang Nabi penjelas syariat, ya pilihannya dua, innama sihatul a'mali bin niyat atau kamalul a'mali bin niyat. Ya, atau kemudian kita katakan
tiga pengertian tadi benar semua, bisa juga dikatakan demikian. Ya, maka bisa kita katakan ya, tiga pendapat tadi tiga-tiganya benar semua. Ya, tinggal sudut pandangnya saja. Sehingga innamal a'malu binniyat ini mencakup tiga hal. Ya, terjadinya amal, tidak ada amal tidak akan terjadi tanpa niat. Maka tanpa ada dan niat itu turunan dari ilmu. Niat itu turunan dari ilmu. Sehingga orang yang tidak punya ilmu pasti tidak punya niat. Pasti tidak punya niat. Dia punya tahu tentang sesuatu. Oh, ini waktu sholat. Nah, dia punya ilmu tentang sholat, nanti baru ada niat sholat. Sehingga orang yang tidak tahu sesuatu, dia tidak mungkin melakukan sesuatu karena dia tidak punya niat. Kemudian yang kedua, ini adalah hanyalah makna yang kedua tadi, sihatul a'mal binniyat. Dan ini berlaku untuk amal-amal ta'abudi. Amal-amal ta'abudi itu sah, keabsahannya hanya dengan niat, tanpa niat tidak sah. Jadi ini kalau untuk ibadah mahdhah maka berlaku makna inna masihatul amali binniyat. Tanpa ada niat ibadah mahdhah itu tidak sah. Kemudian inna makamalul a'mali binniyat itu juga benar untuk ibadah yang ghair mahdhah. Maka dengan niat maka akan sempurna, akan ada pahalanya. Kalau tanpa niat hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak ada pahalanya. Misalnya ngasih nafkah istri, uang belanja untuk istri, itu kalau tanpa niat menjalankan perintah Allah, kewajiban sudah gugur. Tapi nggak ada pahalanya. Ada pahalanya ketika ada niat melaksanakan perintah Allah. Imtithal, ada niat imtithal, niat untuk melaksanakan perintah Allah ketika memberikan uang belanja pada istri. Demikian juga niat untuk bayar utang. Tanpa niat melaksanakan perintah agama membayar utang, ya sekedar bayar utang saja, maka gugur kewajibannya, namun tidak ada pahalanya. Menghilangkan najis, itu sekedar menghilangkan najis, ada kotoran kemudian dibersihkan, ya sudah bersih, sah, tapi tidak ada pahala. Tapi kalau dihadirkan niat melaksanakan perintah syariat untuk menghilangkan najis, ada pahalanya. Ya, kemudian pertama ini tidak jelas. Penjelasnya adalah kalimat yang kedua. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Namun yang tepat adalah pendapat jumhur. Inilah yang arja, yang lebih kuat, ya anu idza amkana i'malul kalami. Karena jika memungkinkan satu kalimat itu diamalkan itu artinya mengandung konsekuensi atau memberikan penjelasan tertentu. Dan diberikan makna untuk kalimat itu lebih baik daripada ihmal kalam, daripada kalimat tersebut dianggurkan sehingga dijadikan tidak memiliki makna dan pesan tertentu. Kalau kita katakan kalimat pertama tidak jelas, ya berarti dia nganggur. Kemudian kalimat keduanya wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu penjelasnya.
berarti salah satu kalimat dari dua kalimat ini dibikin nganggur. Manawa, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia tidaklah mendapatkan pahala dan pahala kecuali berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang meniatkan balasan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan balasan akhirat. Adapun orang yang meniatkan balasan akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan yuthibul ibadah, akan berikan balasan pada hamba dengan memberikan pada mereka balasan duniawi ala manawa bi tsabal akhirah, meskipun niatnya niat akhirat, maka Allah akan berikan padanya balasan dunia juga. Wa ala hadza, berdasarkan ini sepatutnya untuk disadari bahasanya amal itu wajiblah diniatkan oleh seorang pelakunya untuk mendapatkan balasan akhirat dan wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga fa in hasala syai'un min na'imi fid dunya, sehingga jika mendapatkan salah satu nikmat dunia, maka itu didapatkan dan terjadi taba'an. Itu taba'an, itu ngikut bighairi niatin lahu, tanpa diniatkan. Ini pendapat sebagian ulama, bahasanya ketika ada sejumlah amal soleh yang dikatakan kalau dia mengandung manfaat duniawi, maka yang benar itu tidak boleh diniatkan. Itu tidak boleh diniatkan. Namun niatkanlah manfaat akhirat, niatkanlah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika manfaat duniawi itu terwujud, itu sekedar janji yang terjadi dan bukan diniatkan oleh pelakunya. Ini diantara yang menjelaskan demikian adalah Suyuti di Al-Ashbah wa Nadhair. Beliau katakan bahasanya ketika amal itu ada amal-amal akhirat, ini ada amal-amal akhirat yang memiliki manfaat duniawi, maka seharusnya sikap yang benar niatnya adalah niat akhirat, dan biarkan manfaat duniawi itu sekedar manfaat yang terjadi, janji Allah yang itu terjadi. Misalnya Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, bahasanya sholat malam itu punya manfaat sehatnya badan sehat. Maka ketika orang sholat malam jangan niat biar badannya sehat, jangan. Namun niatnya niat akhirat, niatnya pahala akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, sehingga badan sehat itu adalah realita yang terjadi sebagai perwujudan dari janji Allah Subhanahu wa taala, tanpa diniatkan. Yahsulu taba'an bi ghairi niatin lahu, ya biar itu ngikut sendiri tanpa ada pasang niat khusus untuk itu. Kemudian faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Atau melengkapi tadi, meskipun ada juga pendapat yang lain yang mengatakan, tadi penjelasan Suyuti, pendapat yang lain mengatakan ya ini kalau itu untuk amal-amal akhirat yang ada manfaat duniawinya, maka manfaat duniawi boleh diniatkan, namun tidak boleh jadi niat utama. Ini tidak boleh jadi niat utama. Niat utamanya harus akhirat. Niat manfaat-manfaat duniawi dalam amal-amal ritual ibadah itu dijadikan sebagai niat suplemen, tambahan dan sampingan. Ya, kemudian faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi, artinya siapa yang berniat dengan hijrahnya, perginya dan berpindahnya dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajah Allah dan mengikuti Nabi,
maka hijrahnya pada saat itu maksudnya dengan niat yang sebagaimana tadi disebutkan, diterima di sisi Allah dan diberi pahala. Bainama pada saat mangkanat hijratuhu, orang yang hijrahnya itu karena dunia yang mau dia dapatkan atau perempuan yang tidak dia nikahi, maka dia tidaklah punya niat kecuali dunia, maka tidak ada baginya pahala akhirat. Balasan itu yaqtasiru terbatas, balasan untuknya itu terbatas dalam perkara duniawi. Bihaisu di mana jika dia mendapatkan wanita atau mendapatkan dunia, fahada wa manawahu, maka itulah apa yang dia niatkan dan tidak ada baginya di akhirat syai'un satupun pahala. Wa ilam yasulahu syai'un min dzalika, namun jika dia tidak mendapatkan satupun dari hal itu yaitu duniawi, ternyata niatnya duniawi namun tidak dapat, fa inna la yujar alaihi ajran ukhawiyan, maka dia tidak mendapatkan pahala akhirat karena niatnya niat dunia. Ternyata dunianya tidak dapat. Apa dapat balasan akhirat? Tidak. Kemudian fa man kana hijratu ila Allah wa rasulih, maka di kalimat ini harus ada takdir, ada kata yang perlu disisipkan, yaitu siapa yang niatnya pada saat hijrah ilallahi, ilallah maknanya ila dinillahi, wa rasulihi artinya ila ittiba'i, ila dinillah wa ila ittiba'illahi, pada agama Allah dan mengikuti Allah, sedangkan rasulihi ay ila ittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan siapa yang hijrahnya li dunia karena dunia. Apa makna dunia di sini? Ada dua pendapat. Yang dimaksud dengan dunia di sini yang pertama mayuqabilul akhirata, kebalikan dari akhirat. Pendapat yang kedua, ba'duhum yaqul al-murad bidunya al-mal. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah harta. Karena mal itu terkadang disebut dengan sebutan yutlaq, disebut dengan sebutan dunia. Kesimpulan dari sesaat, wakilahuma qad yakunu muradan bil hadithi. Ya, dua-duanya benar. Dan keduanya itu boleh jadi menjadi maksud dari hadis ini karena kata-kata dunia adalah lafzun mushtarak. Ini bahasan usul fikih adalah lafaz mushtarak, sehingga yasduku cocok untuk dua pengertian. Yang pertama ma yuqabilul akhirah, kebalikan dari dunia, kebalikan dari akhirat, wa yasduku, dan cocok juga kata-kata dunia dalam pengertian harta. Ini kemudian beliau sampaikan kaidah usul fikih yang beliau pilih dalam masalah ini, yaitu tidaklah mengapa satu lafaz mustarak diinginkan dengannya semua maknanya, dengan syarat jika makna-makna tersebut tidak bertentangan, ya, tidak saling meniadakan. Kalau saling meniadakan tidak boleh, harus milih salah satu, dan milih salah satunya harus beralasan. Tapi kalau tidak bertentangan, dan siapa yang niatnya untuk mendapatkan dunia yaitu harta atau kemudian pamer duniawi selainnya berupa pujian dan sebagainya, tidak bertentangan, maka sudah bisa dimaknai dua-duanya. Dan ini kaidah usuliyah yang kuat dalam masalah ini. Ini kaidah usuliyah yang kuat dalam masalah ini. Di antara yang menguatkan atau memilih kaidah asalkan tidak bertentangan. Waqad raibal ulama, dan para ulama menyukai menomorsatukan hadis ini dalam buku-buku mereka. Kita jumpa Imam Bukhari membuka Sahih Bukhari dengan hadis ini. Kemudian Al-Maqdisi membuka kitabnya hadis ahkam dengan hadis ini, yaitu Umdatul Ahkam. Abdul Ghani Al-Maqdisi, lengkapnya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu juga Umdatul Ahkam juga dibuka dengan hadis niat. Imam Nawawi juga sangat banyak
membuka kitabnya dengan hadis niat. Arba'in dibuka dengan niat, Riyadhus Shalihin dibuka dengan niat, Al-Adhkar An-Nawawiyah juga dibuka dengan niat. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran kandungan. Yang pertama, ana jamil a'mali la tutabaru syar'an. Semua amal, yaitu amal ibadah mahdhah, itu tidak teranggap secara syariat dan tidak sah menurut syariat kecuali dengan niat. Kandungan yang kedua, al-hathu alal ikhlas. Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk ikhlas, wa tarhib dan dorongan fi ikhlasi niat dalam mengikhlaskan niat. Yaitu agar ada nilainya, maka hendaknya niatnya adalah karena Allah dan karena Allah dan karena ingin meneladani dan mengikuti nabinya. Kemudian kandungan yang ketiga, bahasanya amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus mengandung niat. Maka seandainya ada seorang yang sholat dan dia tidak pasang niat dengan sholatnya pahala akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala untuk perbuatan tersebut. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun. Julus di sini adalah bentuk jamak takdir dari jalis. Ini, pada saat kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada satu hari, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya jejak orang berpergian, namun tidak ada satupun dari kami yang mengenalinya. Sampai akhirnya orang tersebut duduk mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi dan dia letakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, pada dua paha Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Nasa'i ditegaskan itu pahanya adalah paha Nabi, bukan pahanya sendiri namun paha Nabi. Waqal, dan kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Muhammad, kabarkanlah padaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, engkau tegakkan salat, bayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Orang tersebut yang bertanya mengatakan, Anda benar. Kami pun heran dengan orang ini, dia yang bertanya dan dia yang membenarkan jawaban. Kalau orang tersebut kemudian bertanya, fa akhbirni anil iman, dikabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi katakan, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau mengimani takdir yang baik ataupun yang jelek. Orang tersebut mengatakan, Anda benar. Kemudian orang tersebut mengatakan, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Kalau Nabi mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya dia Allah melihatmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, kabarkanlah kepadaku tentang kiamat, kapan terjadinya. Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanyai lebih berilmu, lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Kalau orang tersebut mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau Nabi katakan, ketika budak perempuan melahirkan tuannya, dan pada saat engkau lihat orang yang semula al-urata, tidak beralas kaki, telanjang, tidak berpakaian, alata miskin, ri'a asyai, pengembala kambing, bisa kemudiannya tatawwaluna fil bunyan, tiba-tiba tak lama setelah itu kau saksikan mereka berlomba tinggi-tinggian bangunan. Sumangtolaka, kemudian orang tersebut pergi, falabithu, maka aku melalui malian beberapa waktu lamanya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan 3 hari. Tsumma li, setelah 3 hari Nabi berkata kepadaku, ya Umaru atadri man sa'il. Umar, apakah engkau tahu siapakah yang dulu 3 hari yang lewat yang bertanya itu? Aku katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Nabi katakan, innahu Jibrilu atakum ya'alimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama. Diriwayatkan oleh Muslim.
Hadis ini mengandung pesan-pesan yang mulia dan faedah atau pelajaran yang banyak. Sebagaimana mu'alif itu Imam Nawawi membuka arba'innya dengan hadis pertama Sahih Bukhari, Imam Nawawi menjadikan hadis kedua dari arba'in adalah hadis pertama Sahih Muslim. Jadi hadis niat itu hadis pertama Sahih Bukhari, hadis Jibril itu hadis pertama Sahih Muslim. Waqad warada fi hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih mislu ma fi hadzal hadis. Itu hadis Umar. Terdapat dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, kalau riwayat Abu Hurairah itu muttafaq alaih, isinya kurang lebih sama dengan hadis ini, yaitu hadis Umar. Namun penulis Imam Nawawi memilih hadis Umar. Li'annahu karena hadis Umar adalah hadis pertama dalam Sahih Muslim. Yang kedua alasannya karena dalam hadis Umar terdapat pesan-pesan yang tidak kandungan yang tidak terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Alasan yang ketiga karena Umar itu menyaksikan dan hadir apa yang terjadi di hadis ini lain hanya dengan Abu Hurairah karena dia tidak menegaskan kalau hadir. Jadi hadis Jibril itu kalau riwayat Umar itu hanya riwayat Muslim. Kalau riwayat Abu Hurairah itu Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dan maka ini menarik untuk direnungkan kenapa Imam Nawawi memilih menghadirkan hadis Umar dan tidak hadis Abu Hurairah. Dalam keadaan hadis Abu Hurairah itu kan lebih wah dari sisi kedudukan, muttafaqun alaih. Dia riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis Umar Muslim saja. Kan lebih wah. Ini hadis Abu Hurairah. Dalam kondisi lebih wah hadis Abu Hurairah, kenapa yang dipilih hadis dari Umar? Maka kata sesaat ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kalau hadisnya pakai hadis Umar, itu hadis pertama Sahih Muslim. Alasan yang kedua, hadis Umar itu lebih panjang dibandingkan hadis Abu Hurairah. Dan sehingga ada beberapa hal atau banyak hal yang ada dalam hadis Umar dan tidak ada di hadis Abu Hurairah. Alasan yang ketiga, kalau hadis Umar maka Umar itu hadir di majelis ketika itu. Sedangkan kalau hadis Abu Hurairah tidak menegaskan hadir ataukah tidak. Ya, selanjutnya, dan karena pentingnya kandungan hadis ini minal ma'ani, pesan-pesan yang terkandung dalam hadis ini, Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril alaihissalam bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanyakan pesan-pesan yang atau kandungan dalam hadis ini supaya itu kokoh dalam benak para sahabat. Dan karena demikian besarnya atau luar biasanya pentingnya kandungan hadis ini, maka hadis ini menurut sebagian ulama yaitu semacam Al-Qurtubi pensarah Sahih Muslim menyebutnya dan menamanya dengan sebutan Ummus Sunnah, sebagaimana Al-Fatihah Ummul Quran. Kemudian kandungan hadis ini fi hadzal hadis minal fawaid, kandungan yang ada dalam hadis ini banyak sekali beliau ambil fawaidnya. Yang pertama, disyariatkannya orang itu kumpul dengan ulama dan a'imatuddin, para imam, para imam agama, yaitu para ulama, dalam rangka meneladani para sahabat yang kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Nabi. Maka di sini diambil pelajaran, ya, duduk bersama ulama. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang berilmu dan disyariatkan duduk di majelis mereka. Ini diambil dari perkataan Umar di sini, pada saat kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari.
Kemudian pelajaran yang lain di sini anna majalisur rijal, bahasanya forum laki-laki, majelis laki-laki itu tidak didatangi oleh perempuan. Tidak ada ikhtilat. Ya. Karena memang ya, tidak ada ikhtilat dan tidak boleh ikhtilat. Nahnu di sini bainama nahnu julusun. Ya, di sini nahnu di sini adalah semua sahabat laki-laki. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, man aradolahu syai'un man masail. Siapa yang punya masalah? Siapa yang punya masalah? Maka hendaklah dia datang ke majelisnya orang yang berilmu. Itulah satu majelis, satu forum yang mereka itu duduk di forum tersebut dan mereka maksudkan kedatangan mereka orang yang berilmu atau ulama ini atau ustadz ini datang di situ ya memang untuk mengajarkan ilmu dan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang perlu dijawab pertanyaannya. Nah, silahkan tanya, maka silahkan datang lias ala Anda. Silahkan datang di majelis tersebut yang memang dikhususkan oleh sang ulama memang untuk membagikan ilmu. Silahkan datang di majelis tersebut lias ala Anda untuk bertanya tentangnya, tentang masalah yang dihadapi. Wa amal awqatul ukhra, adapun waktu lain yang tidak disediakan oleh sang ulama untuk mengajar dan untuk berbagi ilmu. Yang memang waktu lain tersebut bukanlah waktu duduknya orang-orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmu dan berfatwa. Fa innaha khasatun bih, maka itu waktu pribadi. Itu waktu pribadi. Maka kata beliau, kata sesaat, la yusra'u ayatul bal ulama fiha. Ya, maka tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Ulama itu kemudian dicari di waktu-waktu pribadinya. Ya, dicari di waktu pribadinya, waktu keluarganya. Karena mereka orang yang berilmu juga punya kebutuhan pribadi. Pribadi bihim tentang untuk diri mereka, wabi ahlihim atau keluarganya. Sebagaimana orang-orang lain. Ini sebagaimana orang-orang lain punya waktu keluarga. Orang lain punya waktu keluarga. Maka dai, demikian juga ustadz, demikian juga ulama juga punya waktu keluarga. Nah, hormati waktu keluarga. Hormati waktu keluarga. Sebagaimana kita tidak ingin mengganggu waktu dosen dengan keluarganya, waktu kemudian waktu pejabat dengan keluarganya. Standar di dunia manusia mereka hormati. Kalau ini ada acara keluarga, ada kepentingan keluarga, tidak diganggu. Maka ustadz, dai, ulama juga sama. Sehingga kalau ada permasalahan, ada pertanyaan yang ingin kemudian disampaikan, ingin tahu jawabannya dari sisi agama, utamakan untuk disampaikan di forum yang mereka telah memang sediakan. Mereka sediakan untuk melayani umat. Mereka sediakan memang untuk melayani umat. Ya, bahasa praktisnya ya forum-forum pengajian. Boleh jadi ada sesi pengajiannya atau kemudian ya di waktu itu memang mereka keluar untuk umat. Mereka tinggalkan keluarganya untuk umat. Maka ya silakan dimanfaatkan waktu itu. Boleh jadi saat pengajian memang jika ada sesi tanya jawabnya atau setelah pengajian atau sebelum pengajian jika memang beliau terlihat longgar dan bisa untuk kemudian dan tepat untuk kemudian kita menyampaikan unek-unek masalah kepada beliau di sikon-sikon tersebut. Karena sebagian orang
itu memberikan perlakuan yang berbeda untuk para dai dan para ulama. Seakan-akan tidak boleh punya waktu pribadi. Tidak boleh punya waktu pribadi. Sehingga kemudian dijumpai kemudian datang ke rumah tanpa janjian. Dan itu pas jam istirahat. Dan standar perilaku para dai dan sebagainya, mereka akan kalahkan kepentingan pribadinya jika ada hal ini. Nah itu karakter beliau, namun umat juga semestinya faham, tanpa kemudian menunggu, maaf Pak saya ini sedang istirahat nanti aja ya. Nah, kalau bisa jangan demikian gitu, ustadznya jangan sampai demikian. Namun umatnya yang faham ini mungkin jam istirahat siang misalnya. Oh ini udah jam 9, masa mau konsultasi ketok-ketok nggak pakai janjian. Jam 9 malam. Ya maka beliau katakan, ya sikap sebagian orang demikian. Ya, tanpa janjian datang dan sebagiannya tidak melihat waktu. Ya, tidak mempertimbangkan waktu. Ya, sehingga bisa kita tangkap pesan seakan-akan ustadz dan sejenis itu tidak boleh seperti umumnya orang. Punya waktu istirahat, punya waktu keluarga, waktu main sama anak-anaknya, tidak boleh punya itu. Sehingga datang tanpa janjian dan tanpa melihat waktu. Nah ini yang beliau ingatkan. Ya, adapun konsultasi pribadi datang ke rumah tapi janjian, ya tidak masalah. Karena memang beliau telah bersedia. Tapi yang bermasalah adalah tanpa ada janjian terlebih dahulu. Walidzalika, oleh karena itu alasan beliau, ya dalil faedah ini, lam yu'thar anis sahabati, tidak di mereka mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi awqati majlisil ilmi, di luar waktu majelis ilmi, meskipun untuk mengajukan satu permasalahan agama. Kata sesaat beliau, minimal menurut beliau belum dapati ada riwayat sahabat datang ketuk pintu rumah Nabi untuk tanya masalah agama. Bahkan yang ada, Allah Azza wa Jalla mencela sejumlah orang yang bersuara keras di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di depan rumah Nabi, teriak-teriak supaya Nabi keluar. Allah cela dan Allah katakan, walau annahum subaru, seandainya mereka bersabar sehingga Nabi keluar karena mau ke masjid atau yang lainnya, kemudian ditemui ketika itu tanpa ngetok mengganggu waktu pribadi Nabi. Seandainya mereka bersabar, nunggu keluar. Ya, namun keluarnya bukan keluar belanja ya. Kalau keluar belanja ya jangan diganggu. Ya, namun keluarnya misalnya keluar ke masjid, mau sholat. Entah ya keluarnya yang memang memungkinkan untuk kemudian dan bentuknya tidak nyegat, namun nemeni jalan bareng sambil tanya gitu. Hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar rumah untuk menemui mereka, lakana khairal lahum, itulah yang lebih baik. Kemudian kandungan yang lainnya, isi hadis ini adalah anjuran untuk seorang muslim membersihkan pakaiannya. Di mana malaikat Jibril itu pakaiannya demikian putih, berarti pakaian yang bersih. Dan dalam hadis ini ada penjelasan bahasanya hal ini, yaitu pakaian yang bersih itu tidak bertentangan dengan ketawaduan. Kemudian hadis ini dalil anjuran memakai pakaian putih bagi laki-laki. Dan ini sama dengan sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan khairu thiyabikum al-bayadu, sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian yang berwarna putih. Kenapa Nabi katakan warna putih adalah warna yang terbaik? Karena ini menunjukkan Islam agama kebersihan.
Karena warna putih itu jika ada sedikit saja kotoran langsung terlihat sehingga nanti langsung dibersihkan. Yang ini tidak ada pada warna yang lain. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya memakai lebih dari satu kain. Karena ada kata-kata athiyab. Sadidu bayadi thiyab. Thiyab jamak dari thawb. Maka ada pakaian dalam, ada pakaian luaran, itu tidak masalah. Dan itu bukan kemudian bermewah-mewah dengan dunia. Kemudian di sini dalil disyariatkannya istidlal, membuat kesimpulan dengan indikator. Karena Umar membuat kesimpulan dengan indikator putih pakaiannya, putih rambutnya, rambut kepalanya. Ini untuk disimpulkan kalau dia bukan musafir. Namun dia bingung, namun beliau heran dengan mengatakan namun tidak terlihat padanya jejak orang bepergian. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dari perbuatan Umar, di sini dijumpai pelajaran bolehnya an-nadhar, melakukan telaah terhadap berbagai macam keadaan orang yang kontradiktif dan berlawanan serta heran karenanya. Ya, Umar heran, ini ada dua hal yang kontradiktif. Pakainya putih, nah itu ini bersih, nah ini berarti bukan orang yang berpergian, bukan musafir. Tapi ternyata tidak ada dari kami yang mengenalinya. Kalau tidak ada yang mengenalinya berarti bukan penduduk Madinah. Kalau bukan penduduk Madinah berarti musafir. Tapi kalau musafir kok pakainya putih. Nah, ya, harusnya pakaiannya karena kena debu sudah agak-agak coklat gitu mestinya. Ya, maka Umar heran. Maka di sini terdapat pelajaran boleh saja orang melakukan pengamatan terhadap berbagai macam keadaan orang kemudian yang berbeda-beda kemudian heran karenanya. Karena Umar ma'akaunihi la yara alaihi, tidak melihat padanya jejak orang berpergian, Umar menganggap aneh. Ala yakuna qad arafahu min qablu. Karena Umar tidak mengenal orang tersebut sebelumnya, sebelum majelis ini. Kemudian di sini dalil disyariatkan yang mengacu pada ulama dalam menjelaskan istilah-istilah syar'i dan amal apa saja yang termasuk dalam hal-hal apa saja yang tercakup dalam istilah tersebut. Amal atau amal apa saja yang tercakup dalam istilah itu, wal musammayat, hal-hal apa dan ucapan-ucapan apa yang masuk dalam istilah tersebut. Sisi pendalilannya Jibril datang untuk bertanya tentang definisi Islam, iman dan ihsan yang semuanya istilah syar'i. Kemudian di sini dalil bolehnya menyentuh lutut orang lain dari balik pelapis, yaitu dari balik kain, dan itu tidak mengapa. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini munasabah cocoknya, dekatnya orang yang bertanya kepada orang yang tidak ditanyai. Ini satu hal yang cocok dan bagus. Tujuannya supaya yakin dengan jawaban yang muncul dari orang yang memberi jawaban. 10 menit lagi. Kemudian fil hadisi, kemudian kandungan yang lain dari hadis ini bolehnya meletakkan telapak tangan pada paha orang lain jika itu dibalik hail, dibalik pelapis. Ini buktinya malaikat Jibril alaihissalam meletakkan tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam matan arba'in tidak ditegaskan, namun tadi saya sampaikan penegasannya ada dalam riwayat Nasa'i. Wa ukhidha min hadha, maka bisa disimpulkan dari sini bahasanya aurat itu ala nau'ain. Aurat laki-laki itu ada dua macam. Aurat yang ringan yaitu paha. Dan untuk paha yajuzu wat'ul yadi alihi min wara'il ha'il. Orang lain boleh meletakkan tangannya, meletakkan tangannya di paha tersebut, namun dengan catatan min wara'il ha'il. Ini dari balik pelapis, yaitu dari balik kain.
Kalau meraba-raba dalam keadaan tanpa ini, ini gerayang ya. Sesama laki-laki bahaya. Kemudian yang kedua, aurat mughalladhah, aurat yang berat. Ini aurat yang berat ini la yajuzu fiha dzalik, enggak boleh. Meskipun dibalik kain, megang enggak boleh. Lihat enggak boleh, megang enggak boleh. Kalau paha lihat enggak boleh, megang dirinci. Megang dirinci. Megang di balik kain atau kemudian tanpa pelapis tidak boleh. Pakai pelapis boleh. Maka di sini bisa kita jumpai juga kita jumpai ada sesuatu yang boleh dilihat namun tidak boleh disentuh. Kalau di sini paha itu tidak boleh dilihat. Paha orang itu tidak boleh dilihat, namun boleh disentuh dengan syarat. Namun terkadang juga dijumpai boleh dilihat, namun tidak boleh disentuh. Di antaranya saya ingin bacakan dari kitab Kifayatul Akhyar Fikih Syafi'iyah. Dikatakan wa'lam annahu haitsu haruman an-nadhar haruma al-massu bi tariqil aula. Ketahuilah bahwasanya kalau itu haram dilihat, maka haram untuk disentuh lebih-lebih lagi. Terutama di sini sentuhan langsung. Li'anna ablaghu ladzatan, karena itu lebih keterlaluan. Sehingga beliau katakan fayahrumu ala rajuli dalku fakhidir rajuli bila ha'il. Maka haram bagi laki-laki meraba atau memijit paha sesama laki-laki tanpa dibalik kain. Ini kalau tanpa dibalik kain, megang paha sesama laki-laki hukumnya haram. Ini di Syafi'iyah ditegaskan harum haram. Gimana kalau dibalik kain? Jadi kalau saya saat boleh berdalil dengan hadis Jibril. Fa in kana min fauqi ha'ilin. Namun kalau dibalik kain, khafa fitnatan harum aidan. Kalau ada kekhawatiran ini mencurigakan ini. Ini mencurigakan, maka hukumnya haram. Jangan mau. Gitu. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya kalau tidak ada khaufa fitnah berarti boleh. Kemudian terkadang waqad yahrumu al-massu wa ilam yahrum an-nadhar. Terkadang haram disentuh meskipun tidak haram untuk dilihat. Misalnya aurat sesama mahram perempuan di hadapan laki-laki mahramnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang auratnya adalah pusar sampai lutut. Di atas pusar boleh dilihat, di bawah lutut juga boleh dilihat. Namun itu cuma boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Sehingga ya umum masul maharimi, maka haram hukumnya menyentuh badan mahram. Hatta yarumu ala saksi masu batni ummihi wa dhuhriha. Sehingga di Syafi'iyah haram bagi seorang laki-laki menyentuh perut ibunya ataupun punggung ibunya. Melihat perut ibunya boleh, melihat punggung ibunya boleh, megang enggak boleh. Megang hukumnya haram. Wa kadza yahrumu alaihi, dan haram atas anak laki-laki untuk memijat betis ibunya dan kaki ibunya. Itu boleh dilihat namun enggak boleh dipegang. Wa kadza yahrumu taqbilu wajhiha. Demikian juga kata di sini disampaikan haram bagi laki-laki menyentuh wajah, mencium wajah ibunya. Qalahu Qafal, demikian pendapat Al-Qafal dari Syafi'iyah. Wa kadza la yajuzu li rajul, dan tidak boleh bagi laki-laki untuk
memerintahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya untuk memijat kakinya. Ya, demikian di Syafi'iyah. Sebagaimana di Ibnu Hajar di Tuhfatul Minhaj mengatakan, mahala nadhar minal mahram qad la yahillu masuhu. Bagian badan dari mahram yang boleh dilihat itu boleh jadi tidak boleh disentuh. Contoh yang tidak boleh disentuh, kabataniha, perutnya mahram, warijliha, kakinya mahram, wa takbiliha, mencium mahram juga tidak boleh di Syafi'iyah. Bila hailin, itu tidak boleh kalau bila hail, tanpa dibalik kain. Kalau Syafi'iyah mencium ibu langsung nggak boleh, mencium saudara perempuan langsung nggak boleh, bila hail nggak boleh. Li ghairi hajatin wala syafaqatin, jika itu tanpa ada kebutuhan dan bukan karena syafaqah. Syafaqah itu ya kalau untuk anak kecil. Ini mahram tapi anak kecil ini boleh karena syafaqah. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.